Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema yang mantan rasakan ketika ia memusuhimu dan kamu tidak panik, kamu tenang-tenang saja. Ya. Jadi yang terbanyak orang lakukan ketika orang yang ia cintai ini pasangannya memaksa berpisah, kemudian pergi dari kehidupannya, dia panik, marah-marah, ya. Kemudian segala cara dia lakukan bagaimana agar bisa segera ketemu, segera bicara. Harapannya tentu agar bisa segera kembali bersama-sama lagi. Ya. Nah, tetapi kan orang yang sedang tidak menginginkan kita ini, dia memang tidak mau kembali kepada kita pada saat ini. Entah di hatinya memang sedang ada kemarahan kepada kita, entah dia sedang kesal kepada kita, entah memang di hatinya sudah ada seseorang yang baru, sudah ada orang ketiga, dan macam-macam yang dirasakan oleh seseorang. Tetapi intinya bahwa saat ini dia tidak mau kembali kepada kita. Saat ini dia tidak menginginkan kita. Nah, karena itu kan ini ada dua keinginan yang sangat berbeda. Kita ingin ketemu, dia tidak mau ketemu. Kita ingin segera kembali bersama, dia pengen bersama dengan orang lain. Nah, maka sekuat apapun kita berusaha pada saat ini, dia akan terus menjauhi kita. Ya. Usaha kita untuk mendekatinya, bahkan mungkin untuk memaksanya kembali kepada kita, itu tidak akan membuat dia jatuh cinta lagi, tidak akan membuat dia tertarik, ya. Bahkan mungkin justru akan membuat dia semakin membenci kita, semakin menjauhi kita. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Tentu yang terbaik sekarang adalah tetap berusaha untuk tenang terlebih dahulu, ya, tidak panik, ya, dan kemudian mencoba melihat kemana arah mantan akan melangkah selanjutnya. Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Nah, jadi ya, ada waktunya di mana manusia itu kan bekerja, ya. Sekolah, melakukan berbagai kegiatan, tetapi juga ada waktunya di mana kita harus istirahat, ya. Karena orang kalau kerja terus dari pagi sampai pagi lagi, sampai pagi lagi, akhirnya badannya tidak kuat. Jadi ada siklus yang demikian. Kemarin kita sudah bekerja sangat keras untuk mendampingi mantan, melayani seluruh kebutuhan, keinginan mantan, ya. Nah, ini saatnya kita beristirahat dulu, ya, ketika mungkin mantan sedang mencoba untuk mencari suasana yang baru. Nah, jadi ya, yang paling penting kita pahami bahwa yang pertama ketika mantan memilih orang ketiga, ya, memilih orang ketiga itu lebih banyak yang gagalnya daripada yang berhasilnya. Ketika seseorang jatuh cinta kepada orang ketiga,
apa yang dilihat oleh orang ketiga dari mantan, yang dilihat hartanya, yang dilihat mapannya, yang dilihat uangnya, kan seperti itu. Dan pada akhirnya juga mantan akan menyadari bahwa kehadiran dia hanya dimanfaatkan oleh orang ketiga, ya. Kemudian yang kedua, bahwa tidak selamanya juga mereka mesra, seperti apa yang mereka tampilkan di Instagram mereka. Manusia itu kan selalu naik turun tuh ya, grafik hubungan batin ya, antara dua anak manusia itu kadang ya mesra, kadang ya bertengkar, kadang ya musuhan. Nah, jadi biasa saja begitu. Dan mantan tidak selamanya juga mesra dengan orang ketiga. Ada fase di mana dia turun, ada fase di mana dia bertengkar hebat, dan di situ dia sangat rapuh ya. Dan di situ dia akan berpikir tentang kita. Kalaupun dia marah dan jengkel, kemarahan seseorang itu pasti juga akan sirna seiring dengan waktu. Jadi obat terbaik dari kemarahan dan seterusnya itu adalah waktu yang akan membuat kemarahan itu pudar dari ingatannya. Walaupun tidak semuanya dia lupakan. Nah, sekarang yang paling penting kita tenang. Ya, kita tenang, teruskan berdoa, tingkatkan diri kita agar mantan suatu saat ketika dia rapuh, dia tidak punya pilihan ya selain kembali kepada kita, orang yang paling mengenal dia, yang dia tahu persis, orang yang bersedia menerima dia apa adanya ya. Kalaupun sekarang mantan memusuhi kita, kan yang berdosa dia. Ya. Nah, kita kan tidak pernah memusuhi dia, tetapi mantan yang memusuhi kita. Dosanya kan juga ada pada mantan ya. Nah, di dalam sebuah hadis kita diajarkan la yakhillu li muslimin ayahjuro akhahu fauqa salasin faman hajaro fauqa salasin famata dakhalan nar. Tidak halal seorang muslim memusuhi saudaranya lebih dari 3 hari. Siapa yang memusuhi saudaranya lebih dari 3 hari, kemudian dia mati, maka dia masuk neraka. Ya, jadi sekarang yang berdosa itu mantan. Ketika orang memusuhi seseorang ya, apalagi orang yang dia musuhi ini adalah seseorang yang sangat baik dan sangat berjasa di dalam kehidupannya, itu hatinya selalu merasa tidak nyaman, merasa tidak tenang, dan seterusnya. Itu yang mantan rasakan saat ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.